Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan wal wadhihi burhanuh al mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqidatu wa tanfariju bil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du, yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayati. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, melanjutkan tafsir surat Ad-Duha 11 ayat. 3 ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa ammal yatima, maka terhadap orang-orang yatim, anak-anak yatim yang belum melewati usia 15 tahun yang ayahnya telah wafat. Fala taqhar, maka jangan engkau zalim kepada mereka. Bi'akhdhi malin, dengan cara mengambil hartanya. Salah satu kita zalim kepada anak yatim yang dilarang oleh Allah dalam surat Ad-Duha ini adalah dengan cara bi'akhdhi malihi, dengan mengambil hartanya. Maka dikatakan begitulah pendosa di dalam urusan anak yatim ada 3, seperti pendosa dalam urusan zakat. Siapa yang dosa dalam urusan zakat? Pertama adalah orang tidak miskin, tidak fakir, nggak termasuk 8 golongan yang disebutkan berhak menerima zakat di dalam Al-Quran. Ngaku-ngaku miskin, ngaku-ngaku fakir, dia ikut baris di rombongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nggak berhak menerima zakat, ngaku menerima zakat, maka ini pendosa nomor 1. Pendosa nomor 2, orang kaya yang wajib zakat tapi dia menolak, enggan membayar zakat. Ini pendosa kedua. Nomor 3, siapa? Panitia yang ngurusi urusan uang zakat. Dia mengambil upah lebih dari semestinya, sehingga dia menyeludupkan atau mengambil yang bukan haknya. Pertengahan Ramadan dia nih keliling nih ke kampung, mendata, merapihkan, ya, menimbang dan mencatat rapih, muntazam, maka dia berhak menerima uang tadi. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada UMR, maka hukumnya adalah diharamkan. Selanjutnya, bukan anak yatim, ngaku anak yatim. Ini biasanya ada satu kelompok asuhan anak yatim, diambillah anak-anak bukan yatim, diaku-aku anak yatim. Ini dosa, nggak boleh. Atau orang kaya yang tidak ngurusi urusan makan, pendidikan anak yatim. Ya, padahal harta dia berlebih. Dan juga pendosa adalah lembaga yang ngurusi urusan anak yatim dan dia tidak amanat. Kemarin udah dibahas, sebaik-baiknya rumah yang di dalamnya ada yatim, seburuk-buruknya rumah yang di dalamnya ada yatim. Kok bisa? Kalau diurus benar, digenahi tuh anak yatim, ini paling baiknya rumah. Tapi kalau tuh anak yatim dizolimi, disiksa, tidak dikasih makan, maka ini seburuk-buruknya rumah. Dari 2 ayat mengenai anak yatim, fa'amal yatima fala taqhar, alam yajidka yatimman fa'awa, isna ma'ibadi, berlakulah, berbuatlah engkau bersama hambaku, kama sana'atu ma'aka, sebagaimana aku berbuat terhadapmu, hai hamba-hambaku. Ya, jadi kita dititipi oleh Allah anak yatim. Jika kita sadari, maka fakir miskin, anak yatim yang ada di kanan kiri kita itu semua adalah pintu jalan surga kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan engkau bentak. Mungkin para peminta pendidikannya kurang, dia meminta cukup kasar, nah menyinggung kita, tetapi
kita jangan balik menyinggung mereka. Wa ammasaila fala tanhar. Walaupun penyebab kita marah itu bukan tanpa sebab, bukan karena sifat kita emosian, tapi karena memang dipancing, dan itu wajar ya. Jadi kita jangan balas, jangan kepancing, tapi kita harus malah berbuat baik kepada mereka dengan memberikan daripada apa yang mereka butuhkan. Termasuk kita perhatian kepada urusan para penuntut ilmu. Mereka itu biasanya kurang. Kita menjamin beberapa anak asuh dari sebuah pesantren setiap bulannya, misalnya demikian. Maka dua ini dititipi oleh Allah di dalam Al-Quran untuk kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka ceritakanlah. Ceritakanlah yang pertama kepada Allah, artinya kita banyak berterima kasih kepada Allah, bercerita kepada manusia, agar manusia yang juga melihat nikmat kita sama-sama ikut merasakan kesenangan. Niatnya bukan pamer, niatnya bukan sombong atau ujub bangga diri, tapi niatnya adalah tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang kita dapat agar orang juga merasa senang seperti kesenangan yang kita rasakan. Kemudian kita lanjut surat Al-Insyirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah diturunkan di kota Makkah, disebut surat Makkiyah, berisi 8 ayat. Allah berfirman di awal, Alam nashrah laka sadrak. Khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad. Tidakkah kami, kata Allah, telah melapangkan laka untukmu, hai Nabi Muhammad, sadraka, hatimu, sehingga Nabi Muhammad merasa legowo, merasa tenang, tidak galau, tidak bimbang. Dengan apa Allah melapangkan hati Nabi Muhammad? Dikatakan salah satunya dengan kenabian. Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, itu adalah kelapangan bagi hati Nabi Muhammad. Dari surat Al-Insyirah ini disebutkan beberapa nikmat. Di antaranya nikmat yang harus diceritakan. Jadi di akhir Ad-Duha ini berkaitan dengan awal Al-Insyirah. Di akhir Ad-Duha kita disuruh cerita dengan nikmat. Di awal Al-Insyirah dijelaskan nikmat apa aja yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Allah melapangkan hati Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, nanti nikmat disebutkan wa wada'na anka wizrak. Allah hapuskan dosa-dosa Nabi Muhammad, kesalahan Nabi Muhammad. Artinya maksum, Nabi Muhammad dijaga dari perbuatan dosa. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, alam nashrah laka sadrak, tidakkah aku lapangkan bagimu hatimu, adalah tausi'atus sadr. Itu lapangnya dada, bin nuril ilahi, dengan cahaya ketuhanan. Dikisahkan Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril. 4 kali dada Nabi dibelah. 1 ketika Nabi berusia 4 tahun, ketika dalam pengasuhannya di kota Taif, di bawah bimbingan Halimatus Sa'diyah yang bersuamikan Abu Kabsyah. 2 ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun. 3 ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun hendak menjadi Nabi dan Rasul. 4 ketika Nabi Muhammad berusia 52 tahun ketika ingin Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad di usia 10 tahun itu dibelah dadanya? Karena agar Nabi Muhammad lebih baik di dalam akhlak dan perilakunya. Kenapa di usia 40 tahun Nabi Muhammad dibelah dadanya? Karena akan mendapat wahyu dan kenabian. Dan mengapa Nabi Muhammad di usia 52 tahun Isra Mi'raj dibelah dadanya? Karena saat itu Nabi Muhammad ingin bercakap dan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dalam satu riwayat sejarah dibelah 4 kali. Datang malaikat Jibril membelah dada Nabi. Ketika dibelah dada Nabi itu tidak ada rasa sakit, tidak ada darah, dibelah oleh cahaya malaikat Jibril. Setelah dibelah, dikeluarkan hati Nabi Muhammad.
Ya, sesaat dalam peristiwa Isra Mi'raj yang disebutkan di dalam kitab Dardir, hilang nih malaikat Mikail, datang membawa baskom emas berisikan air Zam-Zam. Maka hati Nabi dicuci di dalam air Zam-Zam tadi, kemudian hati Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril fayudkhiluhu bil ilmi wal hilmi wal yaqin. Diisi dengan ilmu pengetahuan, wal hilmi dan dengan kesabaran yang sangat, wal yaqin dan dengan i'tikad yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad dan dimasukkan ke dalam badan Nabi dan diusap. Ketika diusap, tidak ada bekas, bersih, tidak ada rasa sakit. Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah hai Nabi Muhammad telah aku lapangkan dadamu itu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami letakkan angka darimu, wizraka, kesalahanmu. Maka para ulama membahas, emang apa sih salahnya Nabi? Maka dikatakan di situ ada satu teori mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dianggap baik oleh orang-orang baik adalah sayyiatul muqarrabin. Adalah dianggap hal-hal yang buruk menurut orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang pilihan Allah. Seperti apa dicontohkan di sini? Ka'idnihi lil munafiqina fit takhallufi hina atadharu. Yaitu seperti orang-orang munafik yang kembali dari sebuah perang, rombongan ya, berangkat ke perang Uhud. Berapa orang? 1000 orang. Orang Islam 1000 orang berangkat ke perang Uhud. Ketika berangkat di tengah jalan orang munafik berubah. Ini bakal kalah nih kayaknya di Uhud. Maka orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul membawai 300 orang munafik, luarnya mah Islam, hatinya mah kafir. Ya. Maka dia ikut membalikkan badan keluar dari peperangan. Termasuk dosa besar adalah keluar dari peperangan. Zaman sekarang keluar dari perjuangan. 300 orang keluar dari peperangan, balik lagi ke Mekah, balik lagi ke tempatnya, sehingga pada saat itu tersisa 700 orang. 50 orang Nabi suruh rumah para pemanah di atas depan Gunung Uhud itu ada bukit rumah, bukit pemanah, 50 orang. Sisa 650 orang. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul izin kepada Nabi Muhammad ingin balik lagi pulang, Nabi Muhammad tuh mengizinkannya. Menurut kita ya namanya orang izin ya biarkan izin. Cuma di kalangan para nabi hal itu termasuk kekeliruan dan kesalahan. Harusnya Nabi Muhammad jangan izinkan tuh orang munafik yang mau berpaling. Nah, begitu ya, itu contohnya. Contoh kedua adalah wa akhdhuhul fida min asari Badrin, yaitu tawanan perang Badar. Perang Badar, perang sebelum Uhud. 313 muslim melawan 950 musyrik Quraisy. Perang, artinya 3 lawan 1. Tapi Allah jadikan 950 orang ini kalah. Banyak yang ditawan. Ketika ditawan di Badar, maka di tenda perang itu para sahabat musyawarah. Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, ini orang-orang musyrik ini penggal aja semuanya ya Rasul. Kata Sayyidina Umar, penggal aja semuanya yang ditangkap ini. Tapi muncul Sayyidina Abu Bakar, jangan ya Rasul. Gimana kalau kita manfaatkan tawanan ini? Mana-mana tawanan yang kaya raya, kita umumkan untuk ditebus kepada keluarganya yang di kota sana itu, untuk ditebus antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Sehingga dana perjuangan kita, dana kita dakwah itu cukup. Kita kan butuh uang ini. Awal permulaan dakwah. Maka usul Sayyidina Abu Bakar diterima oleh Nabi. Nabi menerima tebusan fida tadi, tebusan perang Badar. Bagi yang kaya-kaya ditebus. Beberapa orang kaya menebus keluarganya yang tertangkap dalam perang Badar. Nah, kalau yang nggak punya gimana? Nah, bagi yang nggak punya, bukan orang kaya, nggak bakal ada yang nebus, dilihat, kata Sayyidina Abu Bakar. Jika dia termasuk orang yang cerdas, beri saja kepada dia 10 anak muslim. Ajari calistung, baca, tulis, hitung. Kalau dia sudah cerdas 10 anak, maka itu adalah tebusan bagi dirinya. Jadi suruh ngajarin. Nah, itu. Nah,
Kalau begitu bagaimana? Yang dia nggak punya, dia bodoh juga, maka hidupkan dia, biarkan dia hidup dan jadikan budak. Sehingga usulan Sayyidina Abu Bakar ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Maka menurut pembahasan kali ini termasuk kesalahan Nabi Muhammad SAW yang membebaskan tawanan perang dengan uang tebusan. Ini dianggap salah. Menurut kita kan, oh ya bagus deh usulnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi menurut kalangan para nabi ini adalah salah, kekeliruan. Harusnya seorang nabi tidak membebaskan tawanan perang. Itu contohnya. Ini daripada salah satu tafsiran yang dibahas, bahwasanya kesalahannya Nabi Muhammad itu dianggap di kalangan kita bukan kesalahan. Tapi ada lagi yang membahas bahwasanya para nabi dan rasul itu mustahil berbuat dosa. Nabi dan rasul maksum. Sebagaimana yang telah kita bahas di 12 syarat kenabian, syarat ke-8, Nabi dan Rasul harus maksum, harus ismah, terjaga dari perbuatan dosa. Nggak pernah terlintas di dalam hatinya perbuatan dosa. Habib, kalau gitu gimana Nabi Adam? Katanya Nabi Adam makan buah khuldi, diusir dari sorga, berarti Nabi Adam berbuat dosa dong. Sampai diusir dari sorga. Maka dalam urusan Nabi Adam makan buah khuldi, dosa atau tidak, ada 3 aliran. Aliran pertama mengatakan, oh Nabi Adam melakukan dosa. Ini kata kalangan orang-orang Wahabi. Kata orang Wahabi, oh Nabi mah wajar melakukan dosa. Buktinya dalam Al-Quran Nabi Adam makan buah khuldi. Kata kalangan Wahabi, Nabi Adam berbuat dosa. Lebih ekstrim daripada itu, mereka membahas, oh Nabi Adam bukan hanya berbuat dosa, tapi mewarisi dosa warisan. Ini kata orang-orang Nasrani Kristen. Sehingga mereka mempercayai manusia yang ada di dunia ini semuanya berdosa. Dapat dosa dari mana? Warisan dari kakek moyangnya. Nabi Adam gegara makan buah khuldi, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi pohon larangan. Kita dianggap mewarisi dosa. Jadi waris itu bukan hanya uang, bukan hanya hutang, tapi dosa diwarisi juga. Sehingga harus ditebus dengan penyebusan, penyalipan Yesus di tiang salib. Maka ini konsep yang sesat, menyesatkan. Ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Ya. Pendapat yang ketiga dari kelompok yang ketiga mengenai Nabi Adam makan buah khuldi adalah kita Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan, oh Nabi Adam bukan berbuat dosa, Nabi Adam hanya menjalankan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada anak cucu Adam, kita nih manusia ngomong begini, duh ini gara-gara Nabi Adam nih kita turun dari sorga. Coba dulu Nabi Adam gak makan buah khuldi, pasti sekarang nih kita anak cucunya lahirnya di mana Bapak Ibu? Di sorga. Oh enggak. Memang sedari awal Nabi Adamnya belum diciptakan, Allah udah ngomong kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi pemimpin lagi. Nabi Adam belum diciptakan. Jadi Nabi Adam tuh memang dilarang makan buah khuldi, dilarang nggak dilarang, buah khuldinya dimakan nggak dimakan, ujungnya Nabi Adam turun ke bumi. Cuma skenario Allahnya demikian. Jadi apa yang dilakukan Nabi Adam, makan buah larangan, itu bukan termasuk perbuatan dosa. Bib, kalau gitu gimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bohong 3 kali. Nabi Ibrahim di kerajaan Babel, Babilonia, di sebelah timur Saudi Arabia. Jadi kalau ini Saudi, di atas itu negeri Syam, di bawah itu Yaman. Dulunya zaman Nabi Ibrahim adalah kerajaan Babel, Babilonia. Nah, di kerajaan Babel hiduplah Nabi Ibrahim di waktu kecil. Ya, diasuh oleh ayah angkatnya yang namanya Azar, pembuat patung berhala. Mustahil ayah Nabi dan Rasul tidak soleh, tidak solehah. Jadi bukan ayahnya Azar itu. Diasuh oleh Azar. Nabi Ibrahim saat itu akhirnya diperintah oleh seorang raja hingga remajanya bernama Namrud. Namrud menyembah patung berhala. Sehingga setiap tahun ia memerintah masyarakat Babilonia untuk ke hutan. Nyari sembelihan kijang, rusa untuk dikasih kepada berhala. Satu kota harus keluar ke hutan berburu. Sepi satu kota. Temannya masuk ke dalam kamar Nabi Ibrahim. Ibrahim, ayo kita berangkat. Nabi Ibrahim yang lagi tiduran di atas ranjang, berselimutkan selimut, tiba-tiba mengatakan, aku sedang sakit. Maka ditinggal, karena lagi sakit ditinggal dong, lagi izin, ya enggak?
Berangkatlah rombongan, barulah berangkat berapa menit, Nabi Ibrahim membuka selimutnya, langsung berdiri, seger. Kata orang Syiah, kalau engkau ngumpul di golongan orang-orang Sunni, ngakulah jadi Sunni, dan jelek-jelekanlah Syiah. Itu namanya bunglon, tempatnya hijau dia hijau, tempatnya merah dia jadi merah. Takiyah yang dilakukan Syiah dosa, tapi yang dilakukan Nabi Ibrahim disebut tauriyah. Nah, kita simak apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim sedang tiduran, ya kita reply lagi ceritanya, lagi tiduran pakai selimut, ditanya oleh temannya, Ibrahim, ayo kita berburu ke dalam hutan. Sebelum Nabi Ibrahim jawab, Nabi Ibrahim memasukkan tangannya sampai ke paha. Di paha tangannya, jari-jarinya nyubit dirinya sendiri, dicubit. Ya, ini kami cerita begini ke santri, dipakai sama santri. Kenapa nggak masuk kelas? Sakit, beb, sambil nyubit gitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim nyubit dirinya sendiri terus ngomong, aduh saya sakit. Oh sakit ya sudah. Padahal maksud Nabi Ibrahim, saya itu sakit karena saya nyubit diri saya. Yang ditangkap oleh pendengar adalah, oh lagi sakit, nggak mampu kemana-mana, ditinggal aja. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, kata Raja Namrud, siapa yang menghancurkan patung-patung kecil ini? Maka Nabi Ibrahim nunjuk ke arah patung yang paling besar dan dia mengatakan, itu yang menghancurkan adalah yang paling besar di antara kalian. Jadi ketika Nabi Ibrahim nunjuk, jarinya tuh begini nih. Maksudnya Nabi Ibrahim pakai jempol. Ya. Siapa yang hancurkan? Itu yang paling besar di antara kalian. Dan betullah perawakan tulang Nabi Ibrahim, orang tuh bahunya ada yang kecil, ada yang besar. Nabi Ibrahim bahunya besar, tegap. Dan memang Nabi Ibrahim itu kapan berdiri, orang-orang tuh kelihatan kecil. Itu yang paling besar di antara kalian. Maksud Nabi Ibrahim dirinya. Orang ngelihat telunjuknya Nabi Ibrahim ke arah patung berhala besar yang ada kampaknya. Ibrahim, engkau gila. Patung gak bisa lihat, gak bisa dengar, gak bisa berbicara. Mengapa engkau tuduh patung besar ini menghancurkan patung yang kecil? Maka disitulah mereka menjawab, kalau begitu mengapa kalian sembah, kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh Fir'aun, Ibrahim, siapa wanita di sampingmu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah saudariku. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim lagi-lagi tauriyah. Cerita reply ketika Nabi Ibrahim bercakap kepada istrinya Siti Sarah, Sarah, engkau akan ditanya, engkau ini siapaku? Maka aku akan menjawab, engkau adalah saudariku. Betul saja, di dunia ini, saat ini, detik ini, kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali hanya 3 orang. 1, diriku Ibrahim. 2, keponakanku Nabi Lut yang ada di negeri Sodom, ya, sesama jenis itu. Dan dia adalah keponakanku plus saudara seimanku, dan engkau yang beriman kepada Allah yang ketiga adalah saudari seimanku. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa wanita di sampingmu? Ini adalah saudari seimanku. Kata imannya dipelanin sama Nabi Ibrahim, sehingga yang didengar oleh Fir'aun saudarinya. Seandainya Nabi Ibrahim jawab ini istriku, maka Nabi Ibrahim dipenggal, Sarah dimiliki oleh Fir'aun. Tapi cerdasnya Nabi Ibrahim, dia menjawab ini adalah saudariku, sehingga dianggap bakal kakak ipar. Maka dijamu di kamar yang terpisah, Siti Sarah dijamu di kamar yang terpisah. Panjang lagi ceritanya. Intinya adalah kebohongan yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah disebut sebagai tauriyah. Mustahil Nabi Ibrahim berbuat dosa. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Nabi Musa ini tausiyah, berdakwah, sehingga jamaah umat Nabi Musa Bani Israel itu mereka pada nangis. Timbul sedikit di dalam hati Nabi Musa, oh mereka menangis karena kata-kataku yang luar biasa. Nabi Musa ini diberikan oleh Allah ucapan-ucapan yang indah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Nabi Musa ini waktu kecil diasuh oleh Fir'aun yang zaman Nabi Musa. Ceritanya panjang. Pada suatu hari Nabi Musa digendong. Bayi Nabi Musa ini digendong sama Fir'aun. Maka tiba-tiba Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun, dan sehingga mahkota Fir'aun terlempar. Karena hal itu Fir'aun marah kepada bayi balita Musa. Maka saat itu dilerai begitu oleh istri
Fir'aun yang nanti akan beriman kepada Nabi Musa dan kakaknya Nabi Harun, yaitu Siti Asia. Kata Siti Asia, enggak, masih anak kecil. Kata Fir'aun, enggak mungkin. Kalau anak kecil enggak mungkin narik jenggotku sampai mahkotaku jatuh. Aku hukum dia. Jangan dihukum, coba dicets dulu. Maka kata Fir'aun, saya tes. Di situ ada batu bara, di sampingnya ada mangkok korma. Kalau benar anak kecil, dia pasti milih yang batu bara dimasukkan ke mulut. Karena nyala-nyala. Ya, seneng anak kecil yang nyala-nyala begitu. Kalau dia udah dewasa bisa mikir, dia pilih korma. Kalau pilih korma, saya penggal tuh Musa. Benar, ngerangkaklah Nabi Musa kecil, milih batu bara dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga Nabi Musa tuh kapan ngomong agak kurang jelas. Makanya Nabi Musa doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa yang agak sedikit kurang jelas dalam berbicara dapat menangiskan orang-orang yang mendengar daripada omongannya. Sehingga Nabi Musa sedikit sombong saat itu. Ingat, Nabi nggak ada yang berbuat dosa. Maka ditegur oleh Allah, Musa, ada hambaku yang lebih alim daripada kamu. Di satu tempat di sana, Majma'al Bahraini Yaltaqiyan, pertemuan di antara dua laut. Maka Nabi Musa membawa muridnya. Siapa? Nabi Joshua. Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun bahasa Arabnya, nama aslinya Joshua. Maka panjanglah ceritanya, intinya bertemu dengan Nabi Khidir yang bernama asli Balya bin Malkan. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, saat itu Nabi Musa mengatakan, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Kahfi, apakah engkau bisa mengajarkan kami ilmu? Maka kata Nabi Khidir, innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau kalau jadi muridku nggak bakal sabar, bakal banyak nanya. Syarat jadi muridku, diem, jangan banyak nanya. Akhirnya Nabi Joshua disuruh pulang, Nabi Musa ngikut Nabi Khidir naik di pelabuhan pertama. Kalau ini ada pelabuhan pertama, pelabuhan kedua, pelabuhan ketiga, pelabuhan keempat. Naik di pelabuhan pertama naik perahu. Ketika sedang naik perahu menuju pelabuhan yang kedua, Nabi Khidir diem. Nggak lama ada burung pelatuk ya. Ini burung terbang dengan paruhnya, dia matuk-matuk ujung perahu. Ngelihat itu, Nabi Khidir langsung berdiri, nyari kampak, terus ngancurkan bagian ujung bahtera tadi, dihancurkan. Penumpang diem, nahkodanya diem. Nabi Musa yang kebingungan. Nabi Khidir, kita nih naik tumpangan gratis gak bayar, terus mau dihancurkan lagi perahunya. Apakah engkau akan tenggelamkan kita? Maka saat itu Nabi Khidir hanya mengatakan, innaka lang tastati'a ma'iya sabra. Engkau nggak bakal sabar kalau jadi muridku. Diem, jangan banyak nanya, karena nanya SP1. Diem Nabi Musa, nahan mulutnya, nggak bakal ngomong lagi. Turun di pelabuhan kedua, kapal lanjut ke pelabuhan ketiga, keempat. Nanti ada ceritanya. Turun, ketemu anak kecil lagi main. Kalau bahasa kita sekarang mah main apa tuh, main bola lah di tepi pantai begitu ya. Banyak anak-anak kecil main, ada satu anak kecil paling ganteng, paling lucu, dipanggil sama Nabi Khidir. Anak kecil sini. Datang nih anak kecil. Karena yang manggil Nabi Khidir. Dipegang sama Nabi Khidir pipinya, dielus rambutnya sampai ke pipinya, kemudian dipelintir lehernya. Retak, mati. Ini di surat Kahfi disebutkan. Kemudian Nabi Musa saat itu tambah bingung, gak kuat nanya Nabi Musa. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Oh, apakah engkau sekarang mulai membunuh anak-anak kecil? Ini mah kemungkaran yang nyata. Nah, inti poin pembahasannya apa? Cerita panjang nanti di surat Kahfi ya. Intinya apa? Nabi Khidir bunuh anak kecil. Apakah dosa? Bukan dosa. Nabi Khidir melakukan hal tersebut bukan di derajat syariat kayak kita, tapi udah di derajat thariqah, bukan thariqah lagi, tapi udah di derajat hakikat yang tidak ada yang memerintah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di akhir setelah Nabi Musa di SP3 dan di DO dikeluarkan, anak kecil tadi, dia gedenya bakal kurang ajar, durhaka sama orang tuanya, dia bakal mati menjadi su'ul khatimah, dan dia, aku melihat tangisannya di neraka jahanam lagi nangis. Maka Allah perintahkanku untuk membunuh ini anak kecil. Nah ini jangan ditiru yang begini. Ya, nanti ngelihat ada anak kecil pelintir mati, kelihatannya ahli neraka dibunuh aja. Nggak begitu konsepnya ya. Ini udah di derajat hakikat pelajaran bagi kita semua. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya mengenai
wa wada'na anka wizrak, dan ya Nabi Muhammad, aku angkat darimu kesalahanmu. Salah satu tafsirnya adalah mengenai kemaksuman, dijaganya para nabi dari perbuatan dosa. Mungkin sekian saja, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah khususan li Syarifah Fadlun binti Muhammad As-Sigaf wa Syarifah Fatmah binti Muhammad Al-Jufri wa Syarifah Nur Jannah binti Mahdar Al-Habsyi. Anallah wa amwatina wa amwatikum. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.